Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan kembali mendengarkan sabda Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Pagi ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mengenal pemazmur atau Raja Daud memiliki banyak kesaksian-kesaksian iman yang menjadi motivasi bagi kita untuk tetap hidup bersama dengan Tuhan. Pengalaman iman Raja Daud salah satunya adalah ada banyak tantangan yang dia hadapi. Bahkan nyawanya sering terancam oleh karena beratnya tantangan hidup. Ketika dia dikejar oleh Raja Saul, ketika kematian mendekatinya, dalam peperangan nyawanya terancam. Namun oleh kasih Tuhan, semua kejadian-kejadian itu menjadi sebuah pengalaman rohani bagi dia karena campur tangan Tuhan yang menyelamatkan Raja Daud dari segala pergumulannya. Itulah kenapa dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini merupakan sebuah kesaksian yang luar biasa ketika banyak orang selalu menghindari kekelaman, menghindari kegelapan, menghindari kesusahan, menghindari pergumulan. Akan tetapi semua itu akan melingkupi hidup manusia. Setiap orang akan mengalami pergumulan. Setiap orang akan menghadapi masalah. Tanpa diundang, masalah besar akan mendatangi kehidupan kita. Namun kenapa Raja Daud tidak takut? Karena dia punya senjata. Dia punya andalan. Dia punya Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupannya. Dia punya Allah yang selalu menolong dan membebaskan dia. Sehingga dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Raja Daud memahami tanpa penyertaan Tuhan, dia sudah lama mengalami kematian. Tanpa penyertaan Tuhan, dia sudah lama mengalami kehancuran. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita mengimani bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya? Sejauh mana kita percaya bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat kita hidup sampai saat ini? Kita bisa menikmati segalanya sampai saat ini. Jikalau kita mengimani dan percaya hal yang demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka marilah kita teladani iman daripada pemazmur ini. Semakin dia diberkati, semakin dia dekat kepada Tuhan. Meskipun dalam berkat-berkat yang dia terima itu selalu ada tantangan, namun justru tantangan itu dia jadikan menjadi alasan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena jika bukan Tuhan yang menyelamatkannya, maka tantangan itu akan memusnahkan dia. Pergumulan itu akan menghancurkan dia. Kita pun demikian, kita mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Namun di luar daripada berkat itu, kita punya banyak masalah. Kita punya banyak pergumulan. Dan tidak sedikit orang menjadi putus asa, menjadi hancur karena dia tidak mampu menghadapi masalah dengan benar. Karena dia tidak tahu siapa yang menjadi solusi atau jalan keluar dari segala persoalannya. Hanya Yesuslah solusi dari segala persoalan kita. Hanya Tuhan yang kita andalkan itulah yang menjadi jalan keluar dari segala pergumulan kita. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Karena Tuhan kita adalah Kristus yang luar biasa. Dia tidak hanya menaklukkan pergumulan kita, alam pun tunduk kepadanya. Ciptaan pun semua takut kepadanya. Apalagilah iblis, apalagilah pergumulan. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk menyelesaikannya.
Bagi Tuhan tidak sulit untuk memenangkan kita. Maka jadikanlah kuasa Tuhan menjadi perisai kita. Jadikanlah kasih Tuhan menjadi tameng kita untuk mendapatkan kemenangan iman. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang rindu bersekutu dengan Tuhan, hanya kepadanya lah berkat sukacita dialirkan. Kiranya setiap orang yang mendengar firman ini dialiri oleh Tuhan melalui kasih dan penyertaan serta pertolongannya. Apapun pergumulan kita, bersama dengan Tuhan kita akan menang. Bersama dengan Kristus kita akan mendapatkan jalan keluar persoalan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan kami semakin dekat kepadamu dan hidup kami menjadi kesaksian yang luar biasa oleh karena penyertaan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin.